Selamat datang di channel Bernuansa. Bernuansa pikiran, logika, dan realita. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh kenapa uang kamu di tabungan kayaknya nggak pernah nambah? Bahkan kalau dipikir-pikir, kayaknya malah berkurang pelan-pelan. Padahal kamu udah rajin nabung, udah disiplin, udah berusaha nyisihin sedikit demi sedikit dari gaji atau uang jajan. Tapi tetap aja, setelah beberapa bulan, rasanya uang itu cuma diem di sana, nggak berkembang. Sementara di luar sana, ada orang yang katanya bisa dapat cuan cuma dari investasi. Bahkan katanya cuma modal 10.000 doang udah bisa mulai. Dan mungkin di titik ini kamu mikir, 10.000? Emang bisa ngalahin tabungan biasa? Gak mungkin deh. Nah, justru di situ letak masalahnya. Banyak orang menganggap investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal justru karena kita belum kaya, kita perlu ngerti cara kerja uang. Coba bayangin. Kamu beli kopi susu kekinian tiap hari seharga Rp25.000. Tapi kalau uang itu kamu investasikan, bahkan sekecil 10.000 sehari, efek jangka panjangnya bisa ngalahin bunga tabungan yang cuma segitu-gitu aja. Kita sering lupa, bukan besar kecilnya modal yang penting, tapi arah uangnya. Apakah cuma diem atau bergerak menghasilkan nilai baru? Nah, di video ini kita bakal bongkar fakta menarik tentang gimana investasi kecil, bahkan sekecil harga gorengan di pinggir jalan, bisa ngasih hasil yang secara logika ngalahin tabungan biasa. Dan bukan cuma teori ya, kita bahas pakai contoh nyata, logika sederhana, dan mindset yang bisa langsung kamu pakai. Jadi sebelum lanjut, coba deh like dulu video ini biar algoritma tahu kamu suka bahasan yang bikin mikir kayak gini. Tulis juga di kolom komentar kamu tim nabung atau tim investasi. Dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal bahas hal-hal sejenis yang bisa bantu kamu melek finansial tanpa harus ribet jadi pakar ekonomi. Kenyataannya, kebanyakan dari kita tumbuh dengan mindset yang sama. Kalau mau aman, ya nabung di bank. Dari kecil kita diajarin bahwa menabung itu kunci masa depan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi di dunia sekarang, bukit itu seringkali malah terkikis pelan-pelan. Nilai uang terus turun karena inflasi, sementara bunga tabungan nggak pernah bisa ngimbangin. Akhirnya, uang kita cuma kelihatan aman di angka, tapi diam-diam nilainya menyusut. Masalahnya banyak orang nggak sadar bahwa tabungan bukan lagi alat untuk menumbuhkan uang, tapi cuma tempat menunda pengeluaran. Sementara investasi, walaupun sering dianggap berisiko, justru jadi cara paling realistis buat ngelawan inflasi dan bikin uang kerja untuk kita. Tapi tenang dulu, nggak semua investasi harus miliaran atau bahkan jutaan. Sekarang zamannya udah berubah. Dengan 10.000 aja, kamu udah bisa mulai punya saham di instrumen keuangan yang nyata. Mulai dari reksadana, micro investing, sampai emas digital. Semuanya bisa diakses lewat smartphone-mu. Jadi sebenarnya bukan masalah punya uang banyak atau enggak, tapi apakah kamu ngerti cara ngarahin uang kecil jadi punya potensi besar? Karena di era sekarang, yang ketinggalan bukan yang miskin modal, tapi yang miskin pengetahuan. Dan itulah kenapa topik ini penting banget dibahas. Supaya kita sadar bahwa keputusan kecil hari ini, bahkan sesederhana nabung atau investasi 10.000 bisa jadi pembeda besar antara uang yang hilang nilainya atau uang yang tumbuh tanpa kita sadari. Makanya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal bahas prinsip utamanya. Gimana cara berpikir biar uang sekecil 10.000 bisa punya arah yang lebih cerdas daripada sekedar diam di rekening. Kalau kamu perhatiin, orang-orang yang sukses secara finansial bukan selalu karena mereka punya uang banyak, tapi karena mereka ngerti arah uangnya kemana. Ini prinsip dasar yang sering banget dilupain. Uang kecil yang punya arah lebih kuat daripada uang besar yang nggak jelas tujuannya. Kita sering mikir, nanti aja deh investasi kalau gajiku udah gede. Atau sekarang mah fokus nabung dulu aja. Tapi masalahnya, mindset kayak gini bikin kita terjebak di pola yang sama. Uang ditabung, nilainya berkurang, terus nunggu nanti yang nggak pernah datang. Padahal prinsip utama investasi bukan soal nominal, tapi kebiasaan menggerakkan uang ke arah produktif. Bayangin kayak air di ember. Kalau cuma diam, lama-lama bau dan menguap. Tapi kalau dialirin ke kincir, air yang sama bisa ngasilin energi. Begitu juga uangmu. Walaupun kecil, kalau terus mengalir ke arah yang benar, hasilnya bisa luar biasa. Dengan Rp10.000, kamu mungkin nggak bisa beli saham perusahaan besar secara langsung, tapi kamu bisa beli unit kecil dari investasi kolektif yang punya potensi tumbuh. Dan dari situ, kamu belajar dua hal penting, disiplin dan arah. Intinya, prinsip dasarnya simpel. Bukan seberapa besar kamu punya, tapi seberapa jelas arah uangmu. Karena uang yang punya arah, sekecil apapun, selalu punya potensi untuk tumbuh.
Makanya setelah ini, kita bakal lihat fakta dan perbandingan nyata kenapa investasi kecil bisa ngalahin tabungan biasa. Bukan cuma teori, tapi realitas yang bisa kamu hitung sendiri. Coba kita ngomong pakai logika sederhana. Misal kamu nabung 10.000 per hari di bank. Selama sebulan berarti 300.000. Dalam setahun jadi 3,6 juta. Kalau bunganya 1% per tahun, kamu cuma dapat tambahan sekitar 36.000. Nggak cukup bahkan buat beli kopi kekinian 1 gelas. Sekarang bandingin kalau uang yang sama kamu investasikan di instrumen yang return-nya 10% per tahun. Angka yang masih wajar untuk reksadana atau saham indeks. Dengan disiplin dan efek compounding, setelah 5 tahun, jumlahnya bisa nyaris 2 kali lipat. Artinya uangmu bukan cuma disimpan, tapi benar-benar bekerja. Nah, disinilah banyak orang keliru. Mereka pikir investasi itu beresiko, padahal resiko terbesar justru kalau uangmu diem. Inflasi tiap tahun bisa 3-5%. Artinya setiap tahun, uang di tabunganmu kehilangan nilainya segitu juga. Jadi yang kelihatan aman justru diem-diem bikin rugi. Bayangin gini deh, punya mobil tapi cuma diparkir terus, gak pernah dipakai. Lama-lama bannya kempes, mesinnya karatan. Sama kayak uang di tabungan, kelihatan utuh tapi nilainya pelan-pelan rusak. Sedangkan kalau mobil itu kamu pakai buat antar barang atau ojek online, dia malah ngasih pemasukan. Begitu juga dengan uang kecil yang diinvestasikan, bukan cuma disimpan, tapi dikerjain buat kamu. Jadi jangan remehin 10.000. Di tangan orang yang ngerti arah, angka kecil bisa jadi alat belajar, jadi kebiasaan produktif, bahkan jadi pondasi finansial jangka panjang. Setelah ini kita bahas langkah-langkah praktis biar kamu bisa mulai investasi kecil tanpa takut atau bingung arah. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya investasi kecil kayak 10.000 bisa benar-benar jalan, dan bukan cuma wacana. Karena percuma paham teorinya kalau nggak tahu cara mulai. Jadi gini, langkah-langkah logisnya. Pertama, ubah mindset dari uang sisa untuk investasi, jadi investasi dulu, baru sisanya untuk kebutuhan. Kebanyakan orang gagal karena selalu nunggu uang lebih. Padahal kalau kamu nunggu sisa, yang tersisa biasanya nol. Jadikan investasi sebagai prioritas, bukan pelengkap. Sisihkan 10.000 setiap hari, bahkan sebelum kamu ngeluarin uang buat hal lain. Kedua, pilih platform investasi yang legal dan mudah diakses. Sekarang udah banyak aplikasi resmi yang diawasi OJK, yang bisa kamu mulai cuma dengan modal recehan. Mulai dari reksadana pasar uang, emas digital, sampai micro investing di saham indeks. Kamu nggak perlu jadi ahli ekonomi buat ngerti dasarnya, karena semua data dan simulasi udah tersedia di aplikasi. Ketiga, pahami profil resikomu. Kalau kamu baru mulai, jangan langsung ke saham spekulatif. Mulai dari yang stabil dulu kayak reksadana pasar uang. Nanti setelah kamu ngerti ritmenya, baru pelan-pelan naik ke instrumen yang lebih agresif. Keempat, konsistensi adalah kunci. Nggak penting kamu mulai dari 10.000 atau 100.000. Yang penting kamu nggak berhenti. Karena efek bunga berbunga cuma bisa bekerja kalau kamu disiplin. Satu hari bolong mungkin kecil, tapi kalau kebiasaan, kamu kehilangan potensi besar. Terakhir, evaluasi secara berkala. Lihat perkembangan investasimu tiap bulan. Bukan buat panik, tapi buat belajar. Dari situ kamu paham bahwa investasi bukan sekedar uang berkembang, tapi tentang melatih kesabaran, disiplin, dan arah hidup finansial. Setelah ini, kita bakal bahas insight-nya, makna lebih dalam dari kenapa 10.000 bisa jadi awal perubahan besar. Pada akhirnya, investasi 10.000 bukan cuma soal angka, tapi soal mindset perubahan kecil yang berdampak besar. Banyak orang menyepelekan hal kecil karena mereka cuma fokus pada hasil besar. Padahal, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Investasi kecil itu ibarat benih. Saat kamu tanam, nggak langsung tumbuh jadi pohon. Tapi kalau kamu rawat, dia suatu saat bisa ngasih buah. Sama seperti keuangan, hasilnya nggak instan, tapi tumbuh seiring waktu dan kesabaran. Dan yang menarik, ketika kamu mulai investasi kecil, yang berkembang bukan cuma uangmu, tapi juga pola pikirmu. Kamu belajar menunda keinginan, ngerti nilai waktu, dan sadar kalau menunggu waktu yang tepat itu cuma alasan buat nggak mulai. Jadi sebenarnya, investasi 10.000 bukan tentang modalnya, tapi tentang melatih arah dan niat. Karena begitu kamu bisa disiplin dengan uang kecil, kamu juga akan bijak mengelola uang besar nanti. Setelah ini kita bakal tutup dengan pesan penting. Kenapa sekarang adalah waktu terbaik buat mulai, bukan nanti. Jadi sekarang setelah kamu tahu bahwa bahkan uang 10.000 bisa ngalahin tabungan biasa, pertanyaannya cuma satu. Kamu mau terus biarin uangmu diam, atau mulai biarin dia bekerja untuk kamu? Ingat, waktu nggak pernah berhenti, dan setiap hari kamu menunda, nilai uangmu pelan-pelan turun karena inflasi.
Tapi di sisi lain, setiap hari kamu mulai, sekecil apapun, kamu lagi melatih kebiasaan yang bisa ngubah masa depan finansialmu. Mulai dari hal paling sederhana, download aplikasi investasi resmi, sisihkan 10.000 hari ini, dan rasain sensasinya ketika uangmu akhirnya bergerak. Bukan buat cepat kaya, tapi buat belajar jadi cerdas secara finansial. Karena di dunia yang terus berubah, melek investasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan kalau kamu ngerasa video ini membuka cara pandang kamu tentang uang, bantu channel ini berkembang juga. Klik tombol like, tulis di kolom komentar pendapatmu tentang investasi kecil, apakah kamu udah pernah coba atau masih ragu, dan tentu aja subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan lain tentang logika, realita, dan cara berpikir cerdas soal uang. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap bernuansa pikiran, logika, dan realita.